Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Tentunya Pak Karim berharap di sini semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Oke, baik. Berjumpa kembali dengan Pak Karim tentunya dalam pembelajaran BJOK yang kali ini kita akan membahas materi tentang pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular dan tidak menular. Nah, ini adalah materi di bab 9 ya, anak-anak ya. Jadi apa itu nanti penyakit menular ya, dan apa itu nanti penyakit tidak menular? Bagaimana cara kita mengatasinya dan juga bagaimana cara kita mencegahnya. Jadi nanti Pak Karim berharap disimak baik-baik video pembelajaran kali ini. Jika ada poin-poin yang perlu dicatat, silahkan dicatat. Baik, kita mulai. Pertama adalah pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular. Apa itu penyakit menular? Penyakit menular adalah penyakit yang dapat menular kepada orang lain. Penyakit menular disebabkan karena virus, jamur, parasit, dan lain-lain. Nah, jadi ini perlu diperhatikan bahwasanya sangat berbahaya sekali ketika kita berhubungan ataupun bersentuhan atau berdekatan dengan orang-orang yang mempunyai penyakit menular. Karena penyakit menular itu bisa ditularkan dengan yaitu tadi dengan virus atau dengan jamur ataupun dengan juga parasit. Oke, baik. Di sini ada macam-macam penyakit menular yang perlu kalian ketahui, anak-anakku sekalian. Yang pertama adalah influenza. Nah, apa itu influenza? Influenza itu adalah flu, ya, adalah flu yaitu penyakit yang lebih dikenal termasuk penyakit menular dan paling umum diderita oleh orang ya. Jadi penyakit flu ini pastinya anak-anakku sekalian pernah mengalami ya penyakit flu ya. Flu, demam. Nah, jadi gejala penyakit influenza ini adalah biasanya disertai demam mendadak, pilek, sakit pada tenggorokan, batuk dan sakit kepala. Jadi gejala penyakitnya seperti itu. Terus media penularannya atau cara penularannya, flu dapat ditularkan melalui sistem pernafasan dan air ludah. Udara adalah media penularan virus ini influenza paling cepat. Jadi anak-anakku sekalian, itu adalah media penularannya. Terus cara pencegahannya seperti apa? Influenza menyerang kekebalan tubuh. Cara menjaga daya tahan tubuh, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, minum air putih sesuai kebutuhan, dan makan teratur. Itu cara pencegahannya. Jadi anak-anakku sekalian, gejala influenza ini sangat umum terjadi ya, karena ditandai dengan itu tadi, demam, terus pilek, terus mendadak sakit kepala, sakit tenggorokan, batuk dan sebagainya. Ya, jadi untuk anakku sekalian, ketika karena media penularannya ini sangat umum ya, seperti di di udara ataupun di air ludah. Makanya kalau ketika makan ya lebih baik makan dengan peralatan sendiri ya. Kalau mau makan entah itu mau minum juga harus punya sedotan kalau sama teman-temannya atau gimana. Terus kalau keluar itu bisa diusahakan untuk memakai masker. Kalau membersihkan apa-apa juga pakai masker agar tidak terkena influenza. Oke, yang kedua adalah penyakit kulit. Nah, penyakit kulit ini contohnya seperti panu, kudis, dan kurap. Nah, jadi yang pertama gejala penyakit kulit yaitu biasanya tampak bercak-bercak putih atau panu yang terjadi karena kurangnya kebersihan kulit. Penyakit kulit adalah kudis yang disebabkan oleh tungau. Penyakit ini menyebabkan kulit terasa sangat gatal dan dapat menimbulkan keropeng. Jadi penyakit kulit ini terkait dengan kebersihan tubuh kita. Makanya kalau mandi itu ya 3 kali sehari mandi,
yang bersih, tidak boleh hanya mandi air terus atau kalian ketika berenang terus tidak mandi lagi, itu juga sangat berbahaya karena air kolam itu juga mengandung kaporit yang juga tidak baik ketika menempel di tubuh kita terlalu lama. Jadi ketika berenang atau kalau gak mandi di di kamar mandi kolam renang, kita nyampe rumah langsung mandi pakai sampo, pakai sabun, baru selesai. Jadi agar apa? Agar terhindar dari penyakit kulit. Nah, terus media penularannya, Pak. Dari apa? Misalnya gesekan kulit atau bersentuhan. Nah, itu juga bisa. Terus juga dari pakaian atau handuk ya atau sabun. Jadi contohnya si A panuan, terus dia mandi pakai sabun. Si B juga mau mandi, ternyata pinjem sabunnya si A yang panuan tadi, akhirnya itu bisa juga penularan ya. Terus habis si B habis mandi, selesai mandi, pinjam handuknya si A. Nah, makanya dia juga bisa terkena panu. Makanya jangan pernah memakai barang-barang atau meminjam barang-barang seorang dengan mudah, seperti itu ya. Terus yang ketiga ada muntaber. Muntaber ini adalah penyakit apa? Biasanya muntaber ini adalah penyakit yang menyerang saluran pencernaan, khususnya lambung, usus besar, dan usus kecil. Muntaber ini juga dapat disebabkan oleh virus norovirus atau bakteri Escherichia coli. Muntaber juga dapat disebabkan oleh keracunan makanan atau minuman yang mengandung bakteri. Nah, ini juga diperhatikan anakku sekalian ya. Jadi ketika kalian masuk sekolah ataupun jalan-jalan di luar, tetap diperhatikan bagaimana cara kita mengkonsumsi makanan tentunya. Jadi kalau bisa itu kita lihat-lihat dulu itu kalau kita beli di warung atau di apa tempatnya higienis apa enggak gitu kan. Agar apa? Agar nanti makanan yang dikasih juga higienis. Ketika makanan higienis ya kita bisa tercegah dari yang namanya sakit muntaber, karena muntaber ini adalah penyakit yang menyerang saluran pencernaan. Gejala penyakit muntaber biasanya muncul 2 sampai 3 hari setelah terkena virus. Seseorang yang terkena muntaber biasanya merasakan sakit perut, mual, muntah, dan buang air besar terus-menerus, dan juga disertai demam, menggigil, dan sakit kepala. Itu adalah gejalanya. Terus media penularannya yaitu penyakit muntaber dapat menyebar melalui kontak langsung dengan penderita yang terinfeksi virus muntaber, misalnya melalui makanan, air, dan peralatan makanan. Penyakit ini juga disebabkan buruknya sanitasi air dan lingkungan. Terus cara pencegahannya seperti apa? Jadi kita harus menjaga kebersihan lingkungan ya, menggunakan air sehari-hari juga harus bersih, terutama air minum. Cara lainnya adalah mencuci tangan, buang air besar pada tempatnya, mencuci bahan makanan sebelum dimasak, dan menjaga kebersihan diri. Usahakan makan makanan sehat dan bergizi serta istirahat yang cukup untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, itu adalah bagaimana cara kita mencegah penyakit muntaber ini. Terus yang keempat ada demam berdarah, DBD. Siapa yang tidak tahu demam berdarah? Demam berdarah ini adalah penyakit yang sangat ditakuti karena penularannya yang sangat cepat. Bahkan demam berdarah dapat berujung pada kematian jika penderita tidak segera dibawa ke rumah sakit. Makanya sangat hati-hati anak-anakku sekalian pada penyakit demam berdarah ini, karena dia penurunannya sangat cepat sekali. Ya, terus yang pertama adalah gejala demam berdarah. Demam berdarah dapat dirasakan setelah 4 sampai 7 hari virus masuk ke dalam tubuh. Gejala demam berdarah antara lain demam tinggi, mudah lelah, hilang nafsu makan, sakit kepala, nyeri di bagian otot dan tulang, mual, muntah, dan muncul bintik merah di kulit. Nah, jadi itu adalah gejala pada demam berdarah. Jika terjadi hal-hal seperti itu, silahkan bilang sama orang tua biar bisa diantarkan ke dokter. Nah, media penularannya adalah demam berdarah disebabkan oleh virus. Virus ini hidup di dalam nyamuk Aedes. Nah,
Jadi virus demam berdarah ini hidup di dalam nyamuk Aedes. Nyamuk Aedes aegypti menularkan virus melalui gigitan di kulit manusia. Ciri-ciri nyamuk ini memiliki bercak-bercak putih pada tubuh dan kaki. Nah, itu adalah merupakan media penularannya. Jadi sangat berbahaya sekali ketika kita digigit nyamuk Aedes ini. Nah, jenis nyamuk Aedes aegypti ini yang memiliki ciri-ciri bercak-bercak putih pada tubuh dan kaki. Terus cara pencegahannya seperti apa? Dengan mencegah penyebaran nyamuk Aedes aegypti. Karena itu ada baiknya mengetahui habitat hidup nyamuk ini. Jadi habitat nyamuk ini hidupnya di mana? Nah, itu bisa kita cegah. Jadi nyamuk Aedes aegypti ini senang tinggal di habitat air yang bersih, misalnya bak mandi, tampungan air hujan atau barang-barang bekas yang lain. Jadi untuk mencegahnya seperti apa? Yaitu menerapkan gerakan 3M, yaitu menguras, menutup dan mengubur barang yang tidak dipakai. Bersihkan juga kamar mandi minimal sekali dalam seminggu. Dan setelah itu tutup rapat tempat penampungan air, dan setelah itu melakukan penyemprotan atau fogging agar nyamuk Aedes aegypti tidak bisa berkembang di tempat-tempat yang sudah Pak Karim sebutkan tadi. Ya, anakku sekalian. Terus yang kelima juga ada virus cikungunya. Nah, ini yang baru saja tahu virus ini. Virus cikungunya ini adalah penyakit yang disebabkan gigitan nyamuk Aedes aegypti, hampir sama dengan penyakit demam berdarah. Nah, gejalanya seperti apa? Setelah digigit nyamuk, dalam waktu 4-8 hari akan terasa gejala antara lain demam, nyeri sendi dan otot, kedinginan, sakit kepala, terdampak bintik-bintik merah pada kulit, mudah lelah, mual dan muntah. Hampir sama ya dengan penyakit demam berdarah, karena sama-sama penularannya dari virus atau nyamuk Aedes aegypti. Sama, jadi cara pencegahannya membersihkan ganggang air di sekitar rumah, genangan air di sekitar rumah, menutup tempat penyimpanan air, menguras bak mandi, dan menjaga kebersihan lingkungan agar tidak terjadi sarang nyamuk Aedes aegypti. Oke. Baik, itu adalah macam-macam penyakit menular. Macam-macam penyakit menular yang perlu kalian ketahui dan perlu kalian menjaga diri dari penyakit menular ini. Tetap yang pertama adalah tentang lingkungan kita dan kebersihan tubuh kita sendiri. Karena kalau kita tidak bersih, kembalinya ke tubuh kita. Kalau kita bersih, kembalinya juga ke tubuh kita, anak-anakku ya. Jadi itu adalah macam-macam penyakit menular dan juga pencegahannya. Oke. Selanjutnya ada pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit tidak menular. Nah, ini adalah penyakit tidak menular. Ada apa saja, bagaimana nanti gejalanya, penyebabnya dan juga cara mencegahnya atau mengobatinya. Yang pertama adalah sariawan. Nah, sariawan ini siapa yang tidak tahu sariawan? Pastinya kalian pernah merasakan sariawan. Ya, sariawan ini terasa perih, bahkan untuk makan dan minum saja tidak merasa enak. Nah, karena terdapat luka di area bagian mulut, itu sariawan. Oke, gejala sariawan yang pertama muncul bergerak pada bagian mulut, tanda mulai terjadi peradangan. Nah, merasakan tidak nyaman dalam mulut, terasa perih pada bagian yang sariawan, terlihat ada luka berwarna putih, sakit saat makan atau bicara. Nah, kalau sudah terasa sakit atau dilihat ada luka, itu merupakan tanda atau gejala sariawan. Penyebab sariawan adalah kurangnya vitamin C. Yang kedua, alergi terhadap obat atau pasta gigi tertentu. Tiga, terjadi infeksi oleh bakteri dan virus. Terus 4, cedera seperti tergigit saat makan, jatuh, tersuk sikat gigi atau lainnya. Jadi itu adalah penyebab sariawan. Terus cara mencegahnya seperti apa atau cara mengobatinya? Yaitu menggosok gigi merupakan salah satu pencegahan terhadap sariawan. Dengan menggosok gigi, bakteri dan virus tidak akan berkembang. Makanya rajin-rajin menggosok gigi
Agar apa? Agar tidak terjadi sariawan. Karena kalau sudah sariawan itu tidak enak sekali, makan yang nggak enak, minum ini nggak enak, ngunyah juga nggak enak gitu kan. Jadi harus menjaga kebersihan mulut dengan cara menggosok gigi, pakai juga pasta gigi yang sesuai. Karena kalau pasta gigi juga nggak cocok, itu juga bisa menimbulkan bakteri dan juga bisa sariawan. Yang kedua, ada penyakit tidak menular yang namanya MAH. Nah, MAH ini merupakan gangguan yang terjadi di saluran pencernaan, terutama pada lambung dan usus. Nah, siapa ini yang kadang-kadang punya penyakit MAH, sakit perut ya karena telat makan? Nah, ini gejala MAH yang pertama adalah perut terasa kembung. Yang kedua, terasa nyeri dan perih pada ulu hati, mual dan muntah, sering sendawa, dan itu sangat berbahaya sekali jika terjadi pada kalian. Berarti kalian mempunyai penyakit emah ya. Terus penyebab penyakit emah ya, luka pada lambung atau usus halus yang pertama, yang kedua penggunaan obat-obatan yang tidak sesuai resep dokter, yang ketiga pola makan yang tidak teratur, dan yang keempat banyak pikiran. Nah, jadi itu adalah penyebab terjadinya penyakit emah. Terus cara pencegahannya seperti apa sama mengobatinya? Yang pertama, menghindari makanan dan minuman yang mengandung kafein, misalnya kopi. Pola makan yang teratur, tidak memakan makanan terlalu pedas dan terlalu asam. Makan secukupnya, berrekreasi agar senang. Bila sudah terkena mah, diperiksalah ke dokter atau pergilah ke dokter. Jadi anak-anakku sekalian, penyakit emah ini memang sangat biasanya terjadi sama anak-anak. Yang pertama, malas makan ya, bisa terjadi malas makan. Terus yang kedua, anak-anak yang belum sarapan sudah minum es ataupun sudah makan makanan yang pedas atau makanan-makanan yang asam, itu sangat berbahaya sekali. Makanya Pak Karim selalu tekankan diwajibkan sarapan pagi. Diwajibkan sarapan pagi agar apa? Ketika nanti kalian pas jam-jam 10, jam 11 atau jam siang, jam makan siang, kalian keliru makan yang pedas ataupun yang asam, itu tidak seberapa sakit nanti perutnya karena kalian sudah sarapan. Yang paling bahaya itu kalian sudah tidak sarapan, masuk sekolah, nyampe sekolah jajannya yang pedas-pedas sama yang asam-asam. Akhirnya terjadilah penyakit emah itu tadi ya. Jadi jangan sampai diterapkan pola hidup seperti itu di sekolah atau di rumah. Terus yang juga perlu rekreasi, karena ketika kita banyak pikiran atau banyak pikiran yang dipikirkan entah itu apa atau apa, itu juga dapat menimbulkan sakit pada ulu hati kita sehingga terjadilah penyakit emah. Jadi banyak-banyaklah refreshing nantinya ya, atau jalan-jalan, meskipun nggak keluar kota, jalan-jalan di area rumah atau apa juga bisa, agar tidak terlalu banyak pikiran seperti itu. Terus yang ketiga ada migran. Nah, migran ini adalah sakit kepala. Nah, sakit kepala ini gejalanya antara lain ya, sakit kepala secara tiba-tiba, badan terasa lemas, sakit kepala kadang disertai demam. Nah, penyebab migran biasanya anak-anak yang obesitas berisiko terkena migran, faktor keturunan, stres dan kelelahan yang berlebihan, dan mengkonsumsi makanan dan minuman berkafein dan penyebab rasa berlebihan. Jadi itu adalah penyebab migran. Terus cara pencegahannya seperti apa? Olahraga rutin 3 kali seminggu dan istirahat yang cukup ya. Terus menghindari makanan terlalu asin, berkafein, penyedap rasa, berlebihan, dan makanan siap saji. Perbanyak makan buah dan sayur, tidak merokok. Jika sudah terkena migran, segera konsultasi ke dokter. Nah, jadi itu adalah gejala, penyebab, dan cara mencegah atau pengobatan penyakit migran. Terus yang keempat adalah penyakit asma. Nah, ini penyakit asma. Penyakit asma ini tidak menular ya, meskipun tidak menular, penyakit ini harus diperhatikan dengan baik dan segera ditolong karena asma dapat menyerang sistem pernafasan, yaitu paru-paru,
Jika tidak segera ditolong dapat membahayakan nyawa si penderita. Nah, itu adalah penyakit asma. Gejala penyakit asma itu apa aja, Pak Karim? Gejala penyakit asma dapat ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran pernafasan. Nah, itu adalah gejalanya. Kondisi ini mengakibatkan sesak atau sulit bernafas. Selain sulit bernafas, penderita juga mengalami batuk-batuk dan nyeri di dada. Itu adalah gejalanya. Penyebab asma biasanya itu ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang terkena asma. Faktor tersebut antara lain udara yang dingin, infeksi virus, debu, polusi udara, bulu binatang, dan bahan yang terpapar zat kimia. Nah, cara pencegahannya dan pengobatannya untuk penyakit asma seperti apa? Yaitu mengkonsumsi obat-obatan sesuai resep dokter. Nah, gunakan masker untuk melindungi pernafasan dari paparan debu dan polusi. Nah, itu apa namanya adalah pencegahan dan pengobatannya. Dan jangan lupa kalau memang kalian sudah terkena asma, sebaiknya selalu membawa alat bantu pernafasan. Nah, itu adalah macam-macam penyakit tidak menular. Jadi Pak Karim berharap anak-anakku sekalian semua keluarga SDM 22 terhindar dari segala macam penyakit. Nah, tetapi dengan cara pesan Pak Karim itu tadi, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan makanan, menjaga kebersihan tubuh kita, dan tetap berolahraga secara teratur. Nah, catatannya seperti itu. Oke. Nah, baik, karena materinya sudah Pak Karim jelaskan semua, silakan anak-anakku sekalian bisa dipelajari di bab 9 ya di buku LKS-nya jika lebih lengkap. Nah, jadi terima kasih banyak atas perhatiannya karena kalian sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Pesan dari Pak Karim tetap terus semangat belajarnya, jangan putus asa ya, tidak boleh putus asa, tetap semangat belajarnya, raih cita-citamu dan juga prestasimu nanti. Terus yang kedua, tetap jaga kondisi tubuh kalian dengan cara berolahraga secara teratur di rumah secara mandiri. Ajak semua keluarga untuk berolahraga, entah itu pagi, siang, sore, silakan. Yang penting kalian bisa meregangkan otot-otot olahraga 5 sampai 10 menit lah paling minimal. Seperti itu. Terus selanjutnya tetap mengkonsumsi makanan-makanan yang bersih dan juga yang bergizi tentunya. Tidak boleh makan sembarangan. Terus yang terakhir, tetap jaga protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.